warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Irma Susanti Siregar, Prodi Pendidikan Bahasa Arab dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbandingan ilmu dan pengetahuan. 1. A. Pengertian ilmu. Istilah ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu, yang berarti tahu dan mengetahui. Secara istilah atau terminologi, ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan secara hakiki. Soehartono menjelaskan bahwa secara terminologis, ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang sistematis, suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang, waktu, dunia yang ada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera. Sedangkan Delegiang menjelaskan bahwa ilmu mencakup terbagi kepada 3 tahap, yaitu ilmu sebagai pengetahuan, ilmu sebagai metode, dan ilmu sebagai aktivitas, merupakan serangkaian yang senantiasa dipadukan satu sama lain. Nah, ilmu memiliki karakteristik tersendiri yang harus diketahui sehingga ilmu dapat dibedakan dengan pengetahuan, yaitu sistematisasi, keumuman, rasionalitas, objektivitas, verifiabilitas, dan komunalitas. Karakteristik ilmu yang dikemukakan oleh Delegiang merupakan pemahaman yang diyakini dalam tradisi intelektual barat. Kemudian, menurutnya terdapat 3 hal yang penting dalam memahami pengertian ilmu, yakni ilmu sebagai proses, ilmu sebagai prosedur, dan ilmu sebagai produk. Gagasan yang dicetuskan oleh Delegiang merujuk kepada konsep pengertian barat dan tentunya berbeda dengan konsep pemahaman ilmu secara Islam. Wan Muhammad Daud mengutarakan bahwa ilmu memiliki 10 arti, yaitu 1. Makrifah atau pengenalan, 2. Syuur atau kesadaran, 3. Tazakur atau pengingat, 4. Fahmun dan fiqh, pengertian dan pemahaman, 5. Aklu atau intelektual, 6. Diroyah dan riwayah atau pemikiran dan narasi, 7. Hikmah, 8. Alamah. Nah, sedangkan pengertian pengetahuan merupakan satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa seseorang mengenal sesuatu. Henry Kraper dalam bukunya yang berjudul Pengantar Filsafat mengartikan pengetahuan dengan mengklasifikasikannya menjadi 3 bentuk, yaitu pengetahuan ilmiah, pengetahuan pra-ilmiah, pengetahuan rasional. Ketiga bentuk pengetahuan tersebut dapat diartikan sebuah tahapan dalam menjadikan pengetahuan sebagai suatu ilmu, dimulai dari nur ilmiah, kemudian diolah dan diteliti secara mendalam dengan pemikiran rasional. Burhanuddin Salam dalam tahapan selanjutnya mengembangkan lebih detail dalam menguraikan pengertian menjadi 4 macam, diantaranya pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, pengetahuan agama. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang perbandingan ilmu dan pengetahuan. Perbandingan ilmu dan pengetahuan dapat kita bedakan menjadi 4 cara. Yang pertama, melalui definisi, yaitu pengertian ilmu adalah pengetahuan mengenai suatu bidang dan sudah disusun secara sistematis berdasarkan suatu metode tertentu. Sedangkan pengetahuan adalah sebuah informasi yang telah diketahui oleh seseorang maupun sekelompok orang yang kebenarannya masih belum diuji maupun dikaji. Yang kedua, melalui hubungan.
Pengetahuan merupakan bagian dari ilmu, namun pengetahuan harus diuji kebenarannya dan menjadi ilmu. Yang ketiga, melalui karakter. Ilmu berlaku untuk umum, sedangkan pengetahuan berlaku bersifat subjektif. Yang keempat, melalui objek kajian. Jika ilmu, objek kajiannya harus dilakukan dengan metode penelitian, sedangkan pengetahuan mempunyai penjelasan yang lebih logis karena telah dibuktikan. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.